iman yang telah mengantarkan kita kepada kebenaran adalah nikmat yang paling besar. Selain itu, marilah kita senantiasa merutinkan salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta dan penghormatan kita kepada beliau yang telah membawa cahaya Islam kepada dunia. Salawat bukan hanya sekedar doa, tetapi juga sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta untuk mengundang rahmat-Nya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, "Man shalla 'alayya wahidan, sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah senantiasa akan bersolawat kepadanya sesungguhnya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, Khatib mengingatkan kepada kita semua bahwa untuk perjalanan menuju ketakwaan yang lebih baik, kita senantiasa perlu memperbaiki diri. Takwa adalah fondasi utama yang menjaga kita dari godaan dunia yang sementara ini dan membimbing kita pada kebahagiaan yang abadi di akhirat. Kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, sehingga setiap tindakan dan niat kita akan menjadi bahan pertimbangan di hadapan Allah. Untuk itu, mari kita perkuat komitmen ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sebuah keharusan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat yang tak bisa kita hidup satu persatu. Perlu kita sadari bahwa nikmat Allah ini bukan hanya dalam bentuk materi saja. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan Islam dan iman lebih berharga daripada nikmat materi dan nikmat jabatan yang kita miliki pada saat ini. Bayangkan bagaimana rasanya jika harta yang kita miliki banyak, namun kita tidak bisa menikmatinya karena sakit-sakitan. Bayangkan bagaimana kita memiliki jabatan yang tinggi di sebuah institusi, namun hati kita tidak merasa tenang karena selalu dibayang rasa salah dan bersalah. Oleh karena itu, sebagai makhluk Allah, kita harus menyadari bahwa ada yang memiliki segalanya dari kita dan berhak atas segala perjalanan hidup kita, yakni Sang-Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di era modern saat ini, banyak manusia senantiasa menunjukkan sikap hedonis, sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia jika bisa mencari kebahagiaan sebanyak-banyak mungkin. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan hidup bahwa kesenangan atau kenikmatan hidup merupakan tujuan akhir dari kehidupan itu sendiri. Pandangan ini mengakibatkan manusia berusaha mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara. Pandangan ini mengakibatkan manusia berusaha mencari jabatan setinggi-tingginya dengan berbagai cara. Tidak memperdulikan norma-norma agama, tidak memperdulikan norma-norma kesusilaan, bahkan tidak memperdulikan peraturan yang ada. Halal haram kabar saja, yang penting harta dan jabatan banyak dan kebahagiaan bisa didapatkan. Saat ini juga kita rasakan banyak manusia mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia modern mementingkan jumlah daripada berkah harta yang dimiliki. Banyak kita lihat orang yang bekerja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat pagi pulang, sampai berarti meninggalkan sholat di waktu dan ibadah wajib lainnya. Tetapi kehidupan ekonominya begitu saja. Sementara ada yang bekerja biasa-biasa saja, namun tetap menjalankan ibadah dengan tenang. Tetapi rezeki yang didapatnya terus mengalir dan
berlipat ganda. Ini menjadi renungan bagi kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki berupa harta dan jabatan kepada masing-masing manusia. Rezeki dan jabatan manusia telah diatur dan tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Yang terpenting dari kita adalah harus terus berusaha dengan baik sambil berdoa dan menyadari bahwa Allah telah membagikan rezeki kepada setiap orang sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qur'an ayat 3, "Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab." Sesungguhnya Allah telah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas apapun. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, segala hal terkait dengan rezeki yang didapat haruslah kita syukuri. Dengan syukur kita tidak lagi selalu menghitung jumlah harta yang kita miliki, karena harta dan jabatan hanyalah wasilah untuk kita beribadah dengan tenang kepada Allah. Karena perlu dicatat dan ingat bahwa tugas utama kita di dunia bukan hanya mencari rezeki dan memperebutkan jabatan, tetapi kita diciptakan oleh Allah untuk senantiasa beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, syukur ini akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Walau sedikit harta yang kita miliki, walau kecil jabatan yang kita dapati, jika kita bersyukur, kita akan hidup dengan tenang bersama keluarga kita. Sebaliknya, biarpun kita berkelimang harta, tinggi jabatan, tapi rasa syukur tidak ada, maka kegersangan hidup dan ketidaknyamanan hidup akan selalu terasa dalam langkah kehidupan kita. Syukur akan membuahkan hasil yang manis, karena dengan bersyukur kepada Allah akan menambah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Ibrahim, "Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Allah memaklumatkan kepadamu sekalian, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepada kalian. Namun jika kalian kufur, maka sesungguhnya azab sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, jika kita renungkan dan kita sadari bahwa harta dan jabatan hanya titipan dari Allah yang sewaktu-waktu akan hilang dari kita dan diambil oleh orang yang paling berhak memilikinya. Kita bisa mendengar dan melihat betapa banyak orang yang memiliki harta dalam sekejap mata Allah ambil, baik dalam bentuk kecelakaan, kebakaran, maupun meninggal dunia. Begitu juga sebaliknya, banyak kita lihat orang yang memiliki kedudukan jabatan, tapi dalam sekejap jabatan itu akan hilang, mungkin karena dia meninggal dunia atau karena dia diambil oleh aparat penegak hukum. Kesadaran bahwa harta dan jabatan hanya sebuah titipan dari Allah akan memunculkan sikap kita yang tenang, sikap ingin berbagi dan bersedekah. Karena kita tak perlu khawatir jika Allah memberikan harta kita kepada kita, lalu kita sedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya, maka Allah akan menggantikannya dengan harta yang berlipat ganda. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan baginya rezeki tersebut. Ma'asyiral muslimin, ayat